Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Z2H Insight Channel. Bumi yang kita diami saat ini sebenarnya punya beberapa kontroversi yang saat ini masih terus diperdebatkan, tidak selesai-selesai. Ada yang mengatakan bahwa bumi itu datar, yang disebut dengan flat earth. Ada juga yang mengatakan bahwa bumi itu memang bulat seperti ini. Nah, kemudian timbul pertanyaan, ketika bumi itu bulat, jadi bumi itu kan kalau bulat ya kan kayak lingkaran itu ya, atau yang berbentuk elips. Tetapi pertanyaan timbul ketika bumi itu memang bentuknya bulat. Ketika kita keluar angkasa, katakanlah meluncurkan roket atau objek keluar angkasa, kenapa harus melewat atas? Kenapa harus lewat atas ya? Kenapa tidak ke samping atau bahkan lewat tanah? Karena kalau memang bulat berarti kan semuanya permukaannya bisa ditembusi. Nah, itu yang akan kita bahas pada episode kali ini. Jangan skip dulu videonya, kita belajar bersama dan putar dulu intronya. Jika kita ingin menjawab apakah bumi itu datar atau bulat, tentunya kedua kubu ini sampai saat ini masih bersikukuh. Yang mengatakan bahwa bumi itu bulat, mereka pasti punya pendapat atau argumentasi yang menguatkan tentang pandangan mereka. Kenapa bumi bulat? Begitu juga sebaliknya, mereka yang percaya bahwa bumi itu datar atau flat earth, mereka juga punya pendapat yang bisa menguatkan argumentasi mereka bahwa bumi itu tidak bulat tetapi flat ataupun datar. Nah, untuk menjawab hal ini tentunya tidak mudah karena memang kedua kubu ini sampai sekarang masih terus mempertahankan pendapatnya tentunya dengan argumentasi-argumentasi melalui referensi-referensi yang mereka percayai. Tetapi terlepas dari itu, manusia semuanya saat ini adalah makhluk bumi yang mendiami bumi. Dan sampai saat ini bumi adalah satu-satunya planet di jagat raya ini yang memungkinkan adanya kehidupan, yang memungkinkan adanya keteraturan dan juga alam yang kita diami seperti saat ini. Tetapi timbul pertanyaan ketika bumi itu bulat. Nah, ini adalah pertanyaan ketika bumi itu bulat. Tentunya Anda pasti pernah melihat tayangan atau film TV yang mana film tersebut bertemakan luar angkasa. Biasanya kalau luar angkasa itu identik dengan pesawat ulang-alik atau roket. Nah, ketika roket diluncurkan dari bumi ke luar angkasa, maka timbul pertanyaan kenapa roket itu selalu naik ke atas, selalu vertikal, tidak horizon atau tidak miring. Karena ketika bumi itu bulat, anggapan bahwa bumi itu bulat, dalam hal ini saya klarifikasi dulu ya, saya tidak mendukung bahwasanya saya mendukung bumi itu bulat. Dalam hal ini juga saya juga tidak mendukung ataupun tidak berpihak kepada flat earth. Saya berusaha netral. Nah, kita kembali kepada pertanyaan. Kenapa pesawat ulang-alik naiknya selalu vertikal kalau ingin keluar dari bumi, kalau untuk keluar angkasa? Kenapa tidak horizon seperti ini? Ataupun tidak lewat bawah tanah? Jadi apakah bisa pesawat luar angkasa itu menembus bawah tanah? Atau ada objek buatan manusia yang ingin pergi ke luar angkasa tetapi lewat bawah tanah, tidak lewat atas. Karena bumi itu kan bulat. Sehingga timbul pernyataan kalau bumi itu bulat berarti dari sisi mana saja berarti kan sama saja dong, kan begitu. Nah, untuk menjawab hal ini mari kita membahas tentang apa itu bagian-bagian bumi dan isinya. Nah, planet bumi kita ini tentunya adalah planet yang sangat unik. Kenapa demikian? Karena memang hampir seluruh permukaan bumi ditutupi oleh air. Tentunya ada air asin dan juga air tawar. Tetapi dalam air tawar itu juga ada kehidupan, sama halnya dengan air asin. Di mana air asin itu juga ada kehidupan, sama juga seperti air tawar. Dan juga bumi itu sebenarnya keunikannya juga tidak terletak dari itu juga. Tetapi keunikannya ada permukaan-permukaan bumi yang sampai saat ini masih terus diteliti oleh manusia. Nah, kita itu berada di bagian apa? Ternyata kita itu ada di bagian permukaan yang memungkinkan kehidupan terjadi. Karena ketika kita
menyelam ke dalam ataupun menggali ke dalam, terus menggali ke dalam kedalaman bumi, maka kita akan menemukan yang namanya kerak bumi, kemudian inti bumi dan seterusnya. Sehingga pada kedalaman-kedalaman tertentu kita akan menemukan panas yang sangat luar biasa. Artinya panas yang sangat luar biasa ini tidak bisa dibandingkan karena memang di bumi itu semakin dalam semakin panas, bukan semakin dingin. Jadi bumi itu semakin dalam akan semakin panas suhunya. Tidak seperti yang kita hirup seperti sekarang. Kita ini berada di permukaan yang memang memungkinkan untuk kehidupan itu terjadi. Tetapi semakin ke bawah, maka yang akan kita rasakan adalah panas yang sangat luar biasa. Nah, inilah tantangan ketika manusia berusaha untuk membuat objek yang bisa menembus kerak bumi atau inti bumi dan kemudian tembus lagi ke bawah hingga akhirnya sampai keluar angkasa. Nah, jawaban dari hal ini adalah ya bisa saja mereka bisa menembus inti bumi dan bisa bahkan menembus luar angkasa melewati bawah tanah. Tetapi tantangannya adalah mereka harus membuat sebuah wahana atau objek yang tahan terhadap panas yang super panas atau super dahsyat. Karena memang di dalam bumi tidak semakin dingin tetapi justru semakin panas. Itu tantangan terbesarnya. Jadi kesimpulannya ya bisa saja mereka menembus luar angkasa tetapi harus melewati tantangan yang sudah disebutkan tadi, yaitu panas bumi. Apakah bisa? Nah, tentunya akan memakan biaya 2 kali. Berbeda halnya dengan kalau mereka atau manusia meluncurkan roket atau pesawat ulang-alik naik ke atas. Nah, mereka hanya akan merasakan udara yang bergantian, yang berbeda, tidak dengan panas yang akan dirasakan ketika melewati permukaan bumi yang ada di dalam. Ya, mereka juga bisa merasakan panas ketika bergesekan dengan atmosfer bumi, tetapi setidaknya kalau lewat atas, lewat vertikal, setidaknya bisa dipantau oleh radar. Bayangkan ketika lewat dalam tanah, siapa yang mau memantau? Karena mungkin telekomunikasi tidak akan berlaku lagi karena sulit. Medan gravitasinya mungkin akan berbeda dan suhu temperaturnya mungkin akan sangat panas luar biasa, tidak terjangkau. Nah, itu adalah jawabannya. Jadi bisa saja kita lewat tanah, lewat bawah tanah tembus keluar angkasa. Tetapi tantangannya adalah mampukah manusia menciptakan wahana atau objek yang sangat tahan panas terhadap panas yang ada di suhu bumi kita ini. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa pesawat ruang angkasa itu tidak horizon? Kenapa harus vertikal? Untuk menjawab hal ini sebenarnya mudah. Bumi itu kan bulat ya, bagi saudara ataupun sahabat yang percaya bahwa bumi itu bulat, berarti kan kalau bulat seperti lingkaran, atau paling tidak kalau tidak lingkaran sepenuhnya berbentuk elips lah. Nah, ketika ini adalah permukaan bumi ya, ini adalah tanah tempat peluncuran roket. Lalu kemudian ketika harus ke atas mereka kan relatif dekat, karena kan dekat begini. Ini kan lingkaran ya, ini lingkaran, lalu kemudian mereka cukup saja meluncurkan roket dari sisi sini, sisi atas. Sedangkan kalau misalkan mereka meluncurkan roket dari cara horizon atau dari samping untuk menembus luar angkasa, jawabannya apakah bisa? Ya bisa saja, tetapi akan memakan sangat banyak bahan bakar yang diperlukan untuk roket itu hanya sekedar melintasi permukaan bumi. Jadi misalkan ini Amerika nih. Jadi mereka harus harus berjalan horizon begini terus seperti itu sehingga mereka akan lama-lama kehabisan bahan bakar. Kenapa? Walaupun tidak kehabisan bahan bakar, sebelum sampai ke ruang angkasa mereka bahan bakarnya akan menyusut secara drastis karena memang perjalanannya akan memakan waktu yang sangat lama dibandingkan dengan roket yang diluncurkan secara vertikal. Jadi jawabannya bisa, tetapi akan memakan waktu, akan memakan anggaran, dan akan memakan banyak suplai bahan bakar. Makanya roket yang diluncurkan dari bumi itu tidak menembus ke bawah, tetapi juga tidak menyamping atau horizon, tetapi vertikal. Karena memang lebih kompleks, lebih bisa diamati, lebih hemat bahan bakar, dan pastinya lebih bisa menyelamatkan para awak penumpang, dalam hal ini adalah umat manusia. Nah, mudah-mudahan jawaban ini bisa menjawab teka-teki yang selama ini kita anggap tidak bisa terjawab ya. Karena kalau bumi itu bulat, kenapa nggak lewat mana saja? Kan yang penting bisa tembus keluar angkasa.
Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini agar terus berkembang. Kalau ada komentar, silakan tulis di kolom komentar. Kita belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.